Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Asbab saja. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, kaya raya dan bahagia. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya tentang belajar kita. Mudah-mudahan, semoga ya, bukan mudah-mudahan, tetapi semoga teman-teman dalam keadaan semakin meningkat nanti ya. Apa yang disampaikan menjadi tambahnya ilmu dan tambahnya kita beramal pada Allah SWT. Jadi kita lanjut lagi tentang kisah Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa ini diperintah Allah pergi ke Bukit Tursina ya, untuk belajar menerima wahyu. Ini disampaikan di video sebelumnya ya. Cuma kita yang bahas di sini adalah tentang keadaan umatnya Nabi Musa ini ketika ditinggal oleh Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Kalau di Al-Quran udah dijelaskan ya, tinggal teman-teman cari aja lengkapnya cerita ini. Tetapi di sini adalah sebagai ambil ceritanya sedikit-sedikit aja ya. Nanti kalau jelasnya silakan dibaca di Al-Quran maupun di kitab tafsirnya. Jadi ketika ditinggal oleh Nabi Musa, umat Nabi Musa ini ya, atau Bani Israel ini dititipkan kepada Nabi Harun alaihissalam ya. Cuma masalahnya di sini adalah ada satu orang ya yang dikenal dengan nama Samiri ya. Dia membuat patung anak sapi yang dengan keahliannya dia membuat patung anak sapi dari emas ya. Dengan keahliannya itu bisa menimbulkan suara ya. Ada mengatakan dia ada menggunakan sihir sehingga anak patungnya bisa bicara. Ada sebagian juga karena kepandaian daripada Samiri ini dalam mendesain anak sapi, dia ada bikin lubang-lubang ya, lubang-lubang dari dubur sampai ke mulutnya, sehingga ketika ada angin bertiup maka menimbulkan suara-suara seperti anak lembu ya. Jadi macam-macam tafsirnya ya, cuma nanti kita tidak titik beratkan di situ. Singkat cerita, Samiri ini menampilkan ya, hasil patungnya ini di hadapan Bani Israel, sehingga mereka semua ada sebagian besar ya merasa takjub. Kemudian diberitahu oleh Samiri, inilah Tuhan kalian, Tuhannya Nabi Musa. Akhirnya percaya ya, akhirnya menyembah patung. Ini permasalahannya adalah seperti kisah sebelumnya ya, bahwa Nabi Musa ini masih diberi ilmu syariat saja oleh Allah SWT ya. Sedang di video sebelumnya juga disebutkan ketika di Bukit Tursina, Nabi Musa baru minta supaya bisa berjumpa dengan Allah SWT ya, bisa melihat Allah SWT. Maknanya keadaan umatnya pun belum mendapat ilmu untuk sampai jumpa dengan Allah ya. Jadi yang diajarkan itu masih ilmu syariat ya. Ilmu tentang siapa menciptakan Allah gitu ya. Jadi imannya iman masih katanya, belum yakin. Jadi iman itu kan ada level-levelnya ya. Ada iman secara ilmu atau ilmu yakin ya. Nanti ada lagi meningkat lagi dengan melihat, keyakinan dengan melihat. Ainul yakin ya. Kemudian ada meningkat lagi sampai hakul yakin. Nanti ada meningkat lagi. Jadi ada tingkat-tingkatan keyakinan. Jadi kalau dalam syariat ini biasanya ingin melihat secara nyata baru dia yakin.
Karena ilmunya masuk katanya. Ya, jadi begitu dibuatkan patung yang terbuat dari emas dan bisa bicara ya, bisa mengeluarkan suara, akhirnya tergoda untuk menyembah. Ini jumlahnya bukan ratusan ya, ada sebagian mengatakan 3.000, ada mengatakan lagi 70.000 Bani Israel yang menyembah patung. Nah, seperti itu. Makanya untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, maka harus kita tingkatkan lagi, bukan hanya iman katanya ya. Siapa yang ciptakan? Allah. Yang memberi makan? Allah. Yang menghidupkan matikan? Allah. Tetapi kita tidak tahu apa dan bagaimana yang punya nama Allah itu. Sehingga katakan kita jumpa Allah yang nanti setelah kita mati, seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran pun Allah mengatakan bahwa Allah itu dekat, seperti itu ya. Kemanapun kau pandangkan wajahmu, di situ wajah Allah. Jadi karena kita tidak tahu ilmunya, sehingga kita tidak paham. Makanya perlu kita belajar ya kepada ulama-ulama yang menguasai ilmu hakikat ma'rifat ya. Jadi kita belajar tadi bukan hanya ilmu syariat, tetapi harus kita belajar tarekatnya, ilmu hakikatnya, ilmu ma'rifatnya. Karena ini 4 mazhab, imam mazhab pun sudah sepakat ya untuk sampai kepada Allah, menguasai ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Kemudian apa yang terjadi ketika Nabi Musa turun? Tentu kaget ya, Nabi Musa turun kaget. Umatnya sudah menyembah anak sapi. Ini bukan Nabi Harun berdiam diri ya, tetapi Nabi Harun, karena dia seorang Nabi dan Rasul, tentu dia tetap berdakwah mengajak Bani Israel ini taat pada Allah. Tetapi memang mereka ini orang-orang yang tidak mau taat ya, suka ingkar ya. Kemudian Nabi Musa marah ya, singkatnya marah, kemudian menghukum Bani Israel. Tetapi ketika menjumpai si Samiri ya, Samiri pembuat patung ini, justru Nabi Musa ini cuma bertanya, apa yang dilakukan? Mengapa kamu melakukan itu? Seperti itu ya. Kemudian singkat cerita adalah Samiri ini dihukum. Hukumnya ini diusir dari perkampungan itu ya. Jadi sebagian riwayat ini karena Nabi Musa ini udah tahu ini siapa ini Samiri. Maksudnya ada sebagian ulama yang mengatakan ini Samiri tidak bisa dibunuh oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa sudah diberitahu oleh Allah SWT bahwa Samiri ini orang yang khusus ya. Jadi sebagian ulama mengatakan Samiri ini yang yang menjadi dajjal gitu, ada seperti itu ya. Kemudian dikaitkan dengan Amerika ya, gelarnya adalah Paman Sam gitu ya. Nah, tapi kita tidak bahas seperti itu ya, karena ada riwayat yang mengatakan begitu, ada yang menolak seperti itu ya. Yang kita fokuskan adalah di hukuman Bani Israel yang menyembah sapi. Allah beritahukan di dalam Al-Quran bahwa hukuman untuk Bani Israel yang menyembah sapi adalah suruh membunuh diri. Jadi topannya harus bunuh diri. Kayaknya mereka ada mengatakan bunuh diri masing-masing, ada yang sesama penyembah itu membunuh diri, saling bunuh gitu ya. Kemudian ada juga ada sebagian yang beriman ini yang membunuh orang yang tidak taat tadi. Jadi untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu ya. Jadi ada kebaikan, ada kemudahan.
Jadi kita kalau dosa suruh bertobat. Cuma maknanya adalah mengapa di situ Allah SWT gambarkan menyembah anak sapi ya. Menyembah anak sapi. Kemudian cara tobatnya harus bunuh diri. Jadi itu gambaran ya. Pelajaran di kisah-kisah umat terdahulu adalah gambaran pelajaran untuk kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama hakikat ma'rifat mengatakan menafsirkannya berbeda dengan ulama syariat ya. Ulama hakikat ma'rifat ini menggambarkan bahwa diri kita setiap manusia ini adalah sifatnya masih seperti binatang ya, macam anak domba, sapi gitu ya. Sehingga untuk menghilangkan sifat kebinatangan itu kita harus membunuh diri. Membunuh diri bukan kita bunuh diri ya, bukan seperti itu ya. Tapi membunuh diri itu adalah kita membersihkan keakuan diri kita. Seperti itu ya, dalam tafsirnya ulama hakikat ma'rifat. Membunuh diri itu adalah dengan kita menghilangkan keakuan, keegoan kita, nafsu kita ya, seperti itu ya. Memang nafsu tidak bisa dibunuh, tetapi kita kita lemahkan ya, gejolak nafsu itu. Tidak, kita kembalikan kepada Allah. Jadi ketika kita ibadah tidak merasa diri aku yang sholat karena ilmuku, karena kepandaianku, karena kekuatanku, tetapi semua dikembalikan kepada ini ilmunya Allah, ini kekuatan daripada Allah, kita beribadah karena rahmat Allah, seperti itu. Ini cara membunuh diri kita supaya kita nanti sampai kepada Allah. Jadi ini berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh korban kan? Ternyata yang disembelih akhirnya adalah domba ya. Jadi ini adalah sebagai simbol bahwa yang dibunuh adalah sifat binatang itu pada diri manusia. Karena dalam Al-Quran seperti sering kita dengar bahwa apabila manusia ini tidak mau taat, tidak mau beriman pada Allah, maka kita ini dikatakan lebih sesat daripada hewan ternak. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam Al-Quran terus disimpulkan dalam kitab Al-Quran ya. Mungkin teman-teman boleh dilihat. Jadi Al-Quran itu setelah surat Al-Fatihah ada surat Al-Baqarah yang artinya sapi ya, sapi betina ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di akhir Al-Quran adalah surat An-Nas, namanya manusia. Jadi sebagian ulama menafsirkan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman, petunjuk bagi kita manusia yang tadinya kita ada sifat-sifat seperti binatang, ya, seperti binatang sapi, binatang ternak. Supaya nanti ketika mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengamalkan, targetnya adalah supaya kita menjadi An-Nas, menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. Seperti itu ya. Jadi ini pelajaran ya yang bisa disampaikan pada video ini. Nanti insya Allah kita akan belajar lagi ya tentang makna-makna yang di Al-Quran atau di hadis, bukan hanya secara syariat tetapi secara hakikat ma'rifat. Jika ada teman-teman mempunyai ilmu yang mungkin berkaitan dengan video ini, ada ilmu yang atau tafsiran yang berbeda, silakan boleh ditulis di komen ya, supaya kita sama-sama bisa belajar, saling mengisi, saling menguatkan. Semoganya kita menjadi orang yang taat kepada Allah SWT, semakin ibadah semakin kuat pada Allah SWT, dan tetap sehat, kaya raya, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.